Orang yang tidak menyelesaikan masalah dengan orang tuanya akan mengalami hal yang sama dengan anaknya. Banyak. Ya, balik lagi ini berhubungan dengan inner child. Luka-luka yang tidak bisa disadari, tidak bisa dipulihkan dan ternyata itu dilakukan. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali lagi terima kasih ya buat Apostle Indri yang boleh memberikan satu kesempatan yang luar biasa pada saya untuk bagikan khususnya dalam tema inner child. Ya, bulan lalu kita bicara tentang inner child. Inner child itu sekarang udah mulai booming ya di mana-mana. Inner child itu apa sih? Ya, semua orang ada yang udah tahu, ada juga yang kurang lebih ya. Yang lucu kemarin ini saya bawakan di Bandung ya seminar tentang inner child. Dan yang datang kebanyakannya anak muda dan anak-anak. Nah, orang tuanya nggak datang, kenapa? Karena ini untuk sekolah minggu katanya inner child. Jadi untuk anak-anak kecil. Ya, itu salah satu, jadi memang mungkin promosinya kurang jelas ya bahwa inner child itu bukan untuk anak kecil. Anak kecil tuh nggak tahu, tapi justru untuk orang dewasa. Yang di dalam setiap diri kita yang dewasa ini kita punya anak kecil. Yang mengalami problem, yang mengalami masalah, mengalami luka di masa lalu itu. Ya, sehingga setiap kita sebagai orang dewasa seringkali kekanak-kanakan. Betul gak? Ya, dari Bapak Ibu Saudara sekalian pernah gak merasa, aduh kok aku ini kok kayak anak kecil ya. Masa gitu aja marah, kok gitu aja tersinggung, gitu aja kok bisa meledak. Ya, memang kenyataannya di dalam setiap diri kita ada anak-anak yang belum dipulihkan. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan setiap kita itu luar biasa. Allah punya rencana yang indah buat setiap kita. Makanya Allah tuh sangat-sangat menghargai anak-anak. Ya, makanya dikatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan kalau kita tidak seperti anak-anak tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sesuatu yang menarik. Ya, bahwa sebenarnya harusnya anak-anak itu tumbuh menjadi orang yang sehat. Karena namanya anak kecil tuh ya bulan lalu kita udah bahas begitu polos apa adanya. Sedih nangis, lapar nangis ya, nggak dikasih marah. Menjadi diri sendiri. Tetapi baliknya dengan perjalanan waktu ya, orang tua tanpa sadar melakukan sesuatu kepada anak dengan tujuan yang baik tapi melukai. Gak boleh nangis, gak boleh marah, dosa ya. Apalagi anak laki ya, itu tabu nangis. Sehingga anak yang tadinya tuh bebas, tadinya tuh penuh imajinasi, tidak menjadi diri sendiri. Mau nangis, gak boleh nangis. Marah, dosa. Mau apa, jangan khawatir dan sebagainya ya. Sehingga akhirnya tumbuh dewasa dan kita menjadi bermasalah secara emosional. Itu kira-kira pengertian tentang inner child. Nah, hari ini kita akan belajar apa pengaruhnya inner child itu, ya. Kenapa kita perlu belajar inner child? Karena kalau kita tidak belajar inner child, kita tidak memulihkan inner child kita yang terluka, kita akan selamanya seperti itu. Ini akan mengganggu kepada relasi kita dengan orang lain, khususnya dengan pasangan, relasi kita dengan anak, relasi kita dengan pelayan, sesama, relasi kita dengan atasan, bawahan, atau rekan sekerja. Semua aspek kehidupan kita sangat berkaitan sekali. Ya. Nah, hari ini kita akan fokuskan kepada inner child in the family. Ya, supaya apa? Supaya setiap kita, khususnya di sini banyak orang tua ya, saya juga orang tua, kita tidak akan meneruskan luka-luka yang ada di dalam diri kita ini kepada anak, cucu, dan the next generation. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi satu hal dalam inner child kita harus lihat satu fakta di dalam keluarga ya. Kenapa keluarga itu begitu penting? Karena keluarga itu adalah institusi pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, pada saat Allah menciptakan Adam, semuanya seperti sempurna. Ya, tapi kemudian Adam melihat bahwa ada yang kurang. Maka diciptakanlah Hawa, ya.
Kemudian firman Tuhan juga meninggalkan setiap anak akan meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya membentuk satu keluarga. Nah, jadi kita tahu bahwa keluarga itu begitu penting ya di dalam kacamata Allah. Karena apa? Karena semua rencana Allah itu akan tergenapi, akan terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, suka nggak suka. Ya, kita kadang-kadang bangga dengan keluarga kita. Ada juga yang merasa tidak suka dengan keluarganya. Saya termasuk orang anak yang dulu tuh nggak suka. Ya, saya merasa kenapa ya keluarga saya kayak gini. Papa mama saya berantem terus. Kalau lihat keluarga orang lain tuh kayaknya tuh happy-happy. Ada acara family time keluar kota. Saya nggak pernah ngalamin itu. Makan aja nggak pernah bersama-sama kecuali Sintiah, Imlek ya. Tahun baru, Natal, itu makan bersama. Di luar itu nggak ada. Sehingga saya merasa bahwa keluarga itu tidak menyenangkan buat saya. Ya. Nah, tetapi sekali lagi rencana Allah di dalam keluarga. Keluarga itu adalah sumber kebahagiaan untuk setiap manusia. Karena tadi rencana Allah akan digenapi di dalam keluarga. Jadi harusnya keluarga itu adalah sumber kebahagiaan. Ya, karena keluarga itu adalah miniatur daripada kasih Kristus. Bagaimana seorang anak bisa mengenal kasih Allah yang abstrak kalau dia tidak bisa merasakan kasih dari orang tuanya, dari papanya, dari mamanya. Ya, makanya setiap anak yang tidak punya figur bapak akan kesulitan. Saya jujur saya tidak punya figur ayah yang begitu mengasihi saya. Karena saya jauh lebih dekat sama mama saya. Sehingga pada saat saya terima Tuhan Yesus di waktu kuliah ya, belajar tentang kasih Bapa. Itu masuknya di sini. Tahu Bapa yang mengasihi. Tapi gak bisa masuk ke sini. Rasanya gimana sih? Dikasihi oleh Bapa itu gak tahu. Ya, I know but I don't feel it. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahwa peran ayah di dalam keluarga khususnya itu akan mewakili bagaimana anak itu akan merasakan kasih Kristus di dalam keluarganya. Ya, karena keluarga adalah miniatur daripada kasih Kristus. Tetapi kenyataannya ya, justru keluarga itu seringkali menjadi sumber penderitaan. Keluarga menjadi sumber konflik bagi banyak orang. Betul gak? Kalau saya tanya, konflik yang paling menyakitkan itu terjadi di mana? Di dalam keluarga. Bukan di luar sana, bukan di gereja, bukan di tempat kerja. Tapi di dalam keluarga sendiri. Nah, jadi ini menarik ya. Allah punya satu rancangan yang indah bahwa keluarga itu sumber kebahagiaan. Ya, tapi iblis akan berusaha membuat bahwa keluarga adalah sumber penderitaan. Sehingga rencana Allah tidak bisa terjadi di dalam keluarga. Ya, nah itu satu fakta yang kita perlu belajar. Lalu kita juga melihat fakta lain ya. Khususnya kenapa keluarga itu bisa menjadi sumber penderitaan. Padahal semua orang tua, boleh dikatakan 90% mungkin ada juga 1-2 orang tua yang error ya. Yang jahat sama anaknya. Tapi in general semua orang tua itu pada dasarnya sangat sayang sama anak-anaknya. Apapun yang dilakukan para orang tua, pengorbanan orang tua demi siapa? Keluarga, demi anak. Ya, itu semuanya, saya juga sama ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa banyak orang tua dengan kebaikannya, dengan pengorbanannya, dengan perhatian yang begitu besar, itu justru melukai anak-anaknya. Nah, ini sesuatu yang seringkali tidak disadari. Ya, saya sebagai konselor banyak sekali orang tua yang datang ya, menangis, Pak, aku nih udah sangat sayang sama anak-anak. Aku nih berkorban demi anak-anak. Tapi kenapa kok anak-anak tuh malah benci sama aku? Anak-anak tuh kok lari menjauh daripada aku? Nah, ini satu kenyataan. Mengapa banyak orang tua yang sayang sama anak justru melukai anak-anaknya? Ya, bulan lalu saya sampaikan ada kasus yang saya tanganin. Seorang pemuda yang luar biasa umur 30 tahunan. Dia begitu dicintai sama orang tuanya, khususnya maminya. Ya, sangat dicintai sama mama. Apa yang dia mau dikasih. Dan bukan dikasih aja, dikasih yang the best. Ya, pakaian, baju, sepatu semuanya branded semua. Mau sekolah kemana? Amerika. Mahal pun biayain semuanya.
Begitu luar biasa. Semua les apa gitu diikutin semua. Nah kalau kita lihat di sini, mamanya begitu sayang sama anaknya. Tapi kondisi saat ini dia usia hampir 30 tahun sekarang. Dia benci sekali sama maminya. Dia blok handphone di maminya. Gak mau komunikasi lagi sama maminya. Menarik kan? Kenapa? Karena anaknya terluka katanya sama maminya. Saya tanya apa yang membuat kamu begitu benci sama mami kamu? Padahal mami kamu tuh begitu sayang, begitu berkorban buat kamu. Dia bilang gini, aku tahu ya, I know mami saya tuh lakukan semuanya demi aku. Padahal hidup mami saya tuh sangat sederhana sekali. Maminya jarang makan di luar aja, jarang. Semua masak sendiri. Tapi demi anaknya dia mau makan di mana, di kafe, di restoran mahal pun maminya siap sedia. Tapi, dia bilang tapi itu. Gara-gara mami aku sekarang lumpuh. Katanya begitu. Maksudnya apa? Lumpuh, aku gak bisa apa-apa. Mau mutusin sesuatu, biasanya tanya mami. Mami yang ngurusin. Mau beli sesuatu, mami udah langsung siapin. Semua tuh mami yang udah available buat aku. Sekarang aku gak bisa apa-apa. Dia sekarang tinggal di luar kota jauh dari maminya. Maka dia marah sekali sama maminya. Satu kenyataan. Orang tua yang begitu sayang sama anaknya, ternyata melukai anaknya. Nah, saya berkesempatan untuk ngobrol sama maminya. Apa yang terjadi? Maminya bilang, dulu ya aku tuh miskin sekali. Dulu ya aku tuh gak punya orang tua, dititipin sana, titipin sini. Ya karena orang tuanya sibuk. Jadi aku merasa aku tuh gak punya sesuatu yang aku pengen tuh gak bisa. Aku gak punya orang tua, katanya begitu, meskipun hadir. Ya, tetapi katanya, aku bersumpah, nah ini ya, yang inner child ini. Aku bersumpah, satu saat nanti kalau aku jadi orang tua, aku tidak mau anak-anakku menderita seperti yang aku alamin. Makanya begitu dia punya anak dan secara ekonomi ya jauh lebih baik, dia kasih semua anak-anaknya. Karena itulah lukanya dia. Bahwa dulu aku tidak bisa membeli apa-apa. Dulu aku tidak ada yang memperhatikan aku. Sekarang kayak balas dendam itu, ya. Itu merupakan satu inner child, luka emosi bahwa saya balas dendam, saya kasih semua anaknya dan ternyata luka akan melukai juga. Nah, itu yang kita perlu pahami Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Setiap orang tua yang mengasihi anaknya out of pain, keluar dari luka, tanpa sadar itu bukan lebih bagus, tapi juga akan melukai anak-anaknya. Ya, jadi tidak semua anak dapat memahami dan merasakan kasih sayang daripada orang tuanya. Makanya kenapa, apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali anak-anak yang memiliki kemarahan, kepahitan, kebencian sama orang tuanya. Ya, cara mendidiknya berbeda, ya, cara berpikirnya juga berbeda. Ya, orang tua melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia miliki, tapi nggak keterima sama anak-anak sekarang. Nah, disinilah makanya kita perlu belajar ya tentang mengapa penting kita belajar tentang inner child ini adalah karena orang yang terluka secara emosional pada masa kecil, seperti contoh si ibu tadi ya, dan belum dipulihkan akhlak akan menjadi orang tua yang akan melukai anak-anaknya juga. Nah, jadi ini dari generasi yang terluka akan menghasilkan generasi yang terluka juga. Meskipun bentuk lukanya beda. Ya, kayak tadi maminya lukanya apa? Aku miskin, aku gak bisa dapat apa-apa. Lukanya dia. Tapi dia akan memberikan sesuatu yang overreaction ya. Bulan lalu kita belajar ciri daripada inner child itu adalah reaksi yang berlebihan. Dia akan berikan sesuatu yang berlebihan dan anaknya terluka menjadi semuanya diprotek. Semuanya dikontrol oleh orang tuanya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kata lumpuh tadi. Ini menarik Bapak Ibu ya. Saya dulu waktu kecil ya. Saya tidak suka lihat papa saya. Yang begitu marahnya tuh meledak-ledak. Ya, kalau sedikit marah. I didn't like him. Jujur ya. Aku gak suka. Nah, ada keluar sumpah. Aku gak mau seperti papa. Ada di sini yang punya pemikiran begitu. Aku gak mau seperti papa. Aku gak mau seperti mama. Maka jadilah saya orang yang berbeda sekali. Saya menjadi orang yang sabar. Kalau saya marah saya diem. Saya gak mau kayak papa saya. Karena saya dulu pernah ngomong gini. Papa saya itu ya. Kalau marah memalukan dan menakutkan.
Makanya saya kalau ada teman-teman saya datang ke rumah, saya takut sekali kalau dia dengar papa saya marah. Itu statement saya waktu kecil ya. Dan saya jadilah orang yang dewasa yang berbeda sekali dari papa saya. Punya istri, kemudian punya anak 2. Kira-kira anak saya umur 8 tahunan, saya tanya satu kali sama anak saya. Michelle, Raymond, apa yang kamu suka dari papi? Anak saya bilang, papi itu baik. Papi itu sering belikan mainan, sering bawa jalan-jalan, sering ngajak makan. Wah, saya senang sekali. Karena itulah yang saya nggak dapatkan waktu kecil. Saya nggak pernah dibelikan mainan. Semua tuh turunan dari saudara-saudara, ya satu dus mainan bekas gitu kan. Nggak pernah dibelikan satu pun, saya belum nggak ingat saya dibelikan mainan tuh. Maka itu keluar dari luka, saya belikan anak. Setiap saya keluar kota, pasti saya pulang tuh bawa mainan buat anak saya. Ya untung anak saya nggak spoiled ya, nggak manja, disadar. Buat apa mainan sebanyak ini? Nah, singkat cerita, saya senang sekali bahwa apa yang tidak saya berikan, saya berikan. Lalu pertanyaan yang kedua, ya, oke, terima kasih, kamu menghargai papi. Apa yang kamu nggak suka dari papi? Nah ini, ya, saya pengen tahu ada luka nggak? Apa yang kamu nggak suka dari papi? Saya pikir mungkin nggak ada yang sesuatu yang Debbie nggak suka. Ada bapak ibu bisa tebak gak? Anak-anak saya bilang gini, kami. Artinya kami itu dua-duanya. Kami itu ya sangat ketakutan dan sangat malu ketika papi marah-marah. Itu kayak disambar halilintar. Sesuatu yang saya bilang saya gak mau kayak papa. Ya, tapi kenapa anak saya kok bisa ngomong persis seperti saya ngomong tentang papi saya? Saya kaget. Loh, papi emang sering marah? Enggak, papi jarang sekali marah. Tapi kalau papi marah berantem sama mami, sangat memalukan, sangat menakutkan. Bayangkan. Ya. Terus kapan lagi papi marah? Itu dia cerita. Ya, waktu dulu di luar di restoran katanya ada pelayan yang tidak baik. Ya, papi marahin dia sampai anak saya lari keluar ketika saya marah-marah sama pelayan restoran. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, jangan pernah bersumpah. Jangan pernah ambil bahwa aku gak mau seperti, karena tanpa sadar itu menjadi satu ikatan. Ya, orang yang tidak menyelesaikan masalah dengan orang tuanya akan mengalami hal yang sama dengan anaknya. Banyak. Ya, balik lagi ini berhubungan dengan inner child. Luka-luka yang tidak bisa disadari, tidak bisa dipulihkan dan ternyata itu dilakukan. Ada orang, aku benci sama orang tua yang seperti ini. Aku gak mau lihat orang tuaku bercerai. Dia ujung-ujungnya juga bercerai dalam pernikahannya. Aku gak mau jadi orang tua yang abusive ya, mukul anak dan sebagainya. Dia benci sekali. Tapi tanpa sadar dia lakukan juga kepada anaknya. Why? Sesuatu yang kita benci itu yang kita lakukan. Ya, Paulus mengatakan ya, sesuatu yang aku benci seringkali itu yang kita lakukan. Ya, nah karena apa? Secara psikologis, sesuatu yang unconscious learning. Pembelajaran yang tidak kita sadari, suka nggak suka kita lakukan, karena nggak ada ilmu lain. Kalau anak kurang ajar, anak nggak nurut, ya pukul, nggak suka anaknya. Tapi pada saat dia jadi besar, jadi orang tua, dia tanpa sadar melihat anaknya juga sama seperti itu, akan melakukan hal yang sama karena nggak punya ilmu lain. Kira-kira begitu intinya, ya. Oke, nah jadi siang hari ini kita akan coba membahas ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh orang tua kita atau Anda sekarang sebagai orang tua yang dilakukan kepada anak begitu baiknya, begitu luar biasanya dan itu bisa melukai anak-anaknya. Ya, saya kasih ada 5 jenis ya, 5 jenis tipe orang tua. Yang pertama, ada yang disebut dengan the phantom parents. Phantom itu bayangan atau hantu atau apalah ya. Jadi phantom itu sepertinya ada tapi juga nggak ada. Ya kayak gini, orang tua bayangan. Apa yang disebut dengan orang tua bayangan itu adalah orang tua yang hadir secara fisik. Orang tua yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Ya, dari makanan, dari pakaian, dari sekolah, apa yang kita butuhkan tuh orang tua penuhi. Tapi dia nggak pernah hadir secara emosi. Ya, fokusnya adalah saya sediakan sesuatu kebutuhan anak,
secara fisikal, secara intelektual, secara finansial, not emotional. Ya, kenapa seperti itu? Karena nggak mengerti. Aduh, masalah-masalah emosi itu nggak penting. Yang penting tuh ini otak, yang penting tuh kemampuan. Yang tadi ya, makanya kan. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya kecil nangis ya, itu bukannya diakuin tapi dimarahin. Kamu nangis terus, cengeng. Kamu tuh ya lemah. Kamu tuh ya begini, dimarahin. Sehingga anak tuh ya merasa kok gak ada yang ngertiin aku ya. Pada saat aku mau curhat mau gimana, dimarahin malah sama orang tuanya. Atau mungkin juga karena orang tuanya bukan gak ngerti bahwa emosi, gak ada waktu. Papanya sibuk kerja, mamanya juga sibuk kerja. Udah pulang ke rumah udah capek. Anaknya cuma datang, "Mah, Pah, main yuk." Aduh, udah sana, papa capek, mama capek. Padahal kebutuhan emosi anak itu adalah main. Ya, buat orang tua main tuh nggak penting. Nah, ini yang seringkali kita tidak melihat bahwa yang penting itu adalah sekali lagi ya, adalah kebutuhan fisik. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, dulu sebelum saya belajar konseling, saya seorang direktur di satu perusahaan. Uang saya banyak, gaji saya tinggi, bonus banyak. Tapi relasi saya dengan istri, dengan anak itu parah. Gak punya. Ya sekedar tadi, pokoknya kalau ditanya, wah Ikhwan itu sibuk apa? Cari duit. Buat siapa? Buat keluarga. Ya, tapi saya gak pernah punya waktu buat anak. Nah, akhirnya puji Tuhan ya, saya akhirnya waktu itu belajar konseling ke Amerika, saya bawa istri dan kedua anak saya. Nah waktu di Amerika ya, karena ya memang namanya di Amerika gak ada pembantu, gak ada siapa-siapa. Kita hanya berempat aja, saya istri dan dua anak. Nah anak saya yang laki, "Pih mau main sepak bola." Kan gak mungkin sendirian pergi. Terpaksa dalam tanda petik saya anterin. Nah saya gak suka olahraga gitu juga ya. Saya anterin, temenin anak saya. Ya cuma tendang, nanti dia wah lari ketawa-ketawa. Terus tendang lagi ke saya ini. Seperti itu. Yang menurut saya itu hal biasa. Hal tidak ada keistimewaannya. Ya, tapi yang istimewa saya nyekolahin anak dan sebagainya. Ngasih hadiah. Ya. Nah anak saya sekali waktu ya. Saya pulang ke Indonesia waktu masih di Amerika itu. Anak saya tulis surat masih kecil. "Papi, Raymond kangen sama papi. Gak ada yang nemenin main sepak bola." Seperti itu dia gak kasih gambar ya, ada bolanya dia. Itu sampai saya kok bisa begitu berartinya ya. Terus setelah pulang dari Amerika ya, masuk SMP. Ada yang tanya sama dia, "Ray, pengalaman apa sih yang paling mengesankan di Amerika itu?" Ya, mungkin jawabannya wah sekolahnya, ya mungkin pemandangannya atau apa. Dia jawabnya apa? "Aku punya waktu bermain sama papi, bisa main sepak bola. Aku punya waktu sama papi ya untuk pergi-pergi. Di Indonesia papi sibuk, papi gak ada waktu buat aku." Nah inilah Bapak Ibu. Ya, saya waktu di Indonesia menjadi phantom parents. Fokus saya duit, semua kebutuhan saya penuhi. Tapi saya gak pernah punya waktu untuk anak-anak saya. Ya, jadi sekali lagi terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan juga balik lagi juga mungkin ada budaya timur ya, budaya kita yang kalau ngomongin soal emosi itu sesuatu yang negatif. Ya, yang perlu tuh ngomongin soal sekolah, prestasi, kekuatan dan hal seperti itu. Sekali lagi nangis tidak boleh. Ya, khawatir juga jangan, kayaknya itu tidak beriman. Ya, marah itu dosa. Nah ajaran-ajaran inilah yang membuat si anak yang tadinya harusnya tuh polos, harusnya tuh apa adanya, harusnya tuh kreatif, menjadi tertekan, terluka. Ya, ini yang salah satu tipe orang tua. Bahwa the phantom parents, orang tua bayangan ini, akhirnya membuat anak dampaknya tuh apa? Anak tuh selalu merasa insecure, merasa gak nyaman, gak aman. Ya, dia tuh kalau misalkan mau ngomong sesuatu gak berani. Misalnya ngomongin, "Pah, Mah tadi di sekolah aku dibully." Ya salah kamu sendiri. Kamu harusnya begini. Nah itu ya. Banyak orang tua yang tidak masuk kepada emosinya.
Sehingga dampaknya apa? Merasa tidak aman, insecure. Anak-anak yang tidak punya relasi emosi dengan orang tua selalu merasa nggak aman, nggak nyaman. Dan dia sulit percaya sama orang lain. Ya, dia selalu sulit percaya dan membutuhkan validasi. Makanya kenapa banyak anak ya, anak remaja misalnya. Udah kasih tahu harus gini, pacaran sama, maaf ya, orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, pemabuk, atau misalkan narkoba dan sebagainya ya. Sampai orang, kok bisa sih kamu secantik ini ya, anak dari keluarga baik-baik bisa jatuh cinta sama, maaf ya, bajingan misalnya seperti itu. Banyak orang tua yang aku gak ngerti kenapa anakku kok bisa senang sama cowok yang seperti itu. Jawabnya cuma satu, karena dia tuh sayang sama aku. Kalau aku ngomong dia tuh ngerti. Kalau aku butuh sesuatu dia hadir dalam hidupku. Itu yang terjadi. Ya, jadi jangan kaget kalau kenapa banyak orang tua yang anaknya tuh cari haus akan validasi emosi daripada luaran. Karena di dalam rumah tidak mendapatkan. Nah, ini ciri daripada the phantom parents ya. Sulit percaya dan selalu haus akan validasi. Nah, contoh ya, banyak juga sekarang kenapa banyak anak kalau di gereja ya, itu aktif kayak malaikat-malaikat kecil. Pelayanan disuruh apa aja tuh ya, pulang sampai malam tuh siap, ready. Di rumah suruh buang sampah, suruh beresin tempat tidur, boro-boro. Ya, kenapa? Balik lagi karena anak butuh satu pengakuan. Di gereja, aduh terima kasih ya, kamu tuh luar biasa, kamu tuh cinta Tuhan. Dipuji-puji, diakuin, divalidasi. Di rumah dikritik. Ya, jadi sekali lagi kita perlu tahu bahwa setiap anak butuh fisikal, butuh intelektual, tapi butuh juga emosional, jangan lupa. Apalagi kita hidup dalam zaman sekarang yang sibuk ya. Anak tuh butuh waktu untuk bermain. Ya, yang tadi kata, cuman kadang-kadang tuh main gimana. Nah, sekarang saya dengan istri saya, kita jadi opa oma ya. Kita tuh benar-benar ya, karena kan udah gak terus sibuk. Anak saya yang sibuk kerja apa, kita punya waktu bermain dengan cucu, itu paling luar biasa, menyenangkan sekali. Dan anak ya, kenapa banyak sekarang ya cucu-cucu tuh lebih dekat sama opa-omanya daripada orang tuanya. Benar gak? Siapa sih yang jadi opa-oma? Iya katanya. Benar, karena kita intentional ya. Ngajak mainnya tuh intentional. Kalau waktu saya jadi orang tua sibuk. Gak ada waktu untuk main itu. Nah, ini yang membuat sekarang kenapa emosi anak seringkali attach kepada orang yang memang menyediakan waktu untuk menyediakan emosionalnya. Ya, kayak itu yang pertama ya. Coba Anda lihat, apa Anda seperti ini enggak? Ya, atau orang tua Anda dulu kayak gini enggak? Sehingga aku kadang-kadang tuh merasa insecure. Aku tuh kadang sulit percaya sama orang. Aku ini kadang-kadang sulit sekali untuk menjalankan relasi yang begitu dekat ya. Karena enggak terbiasa. Dulu tuh sebatas, udah makan belum? Udah belajar? Tidur? Dan sebagainya. Itu aja pembicaraannya tuh ya. Enggak pernah bicara tentang apa perasaannya, gimana sekolah, gimana masa depan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan. Nah, jadi orang seperti ini bergumul tentang relasi juga, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Jadi sekali tipe the phantom parents atau orang tua bayangan tuh balik lagi Anda paham ya, nggak pernah menyediakan secara emosional. Yang kedua, ini yang disebut dengan the crystal parents. Nah, crystal parents kalau bicara kristal itu kayak gimana? Bagus gak? Bagus, tapi rapuh. Ya, begitu pecah, begitu jatuh, wah udah berantakan pecah. Itu kelemahan dari kristal, ya. Nah, orang tua kristal atau orang tua parents itu berbeda dengan orang tua yang phantom tadi. Jadi biasanya kalau dia dari kecil memiliki orang tua yang bayangan tadi, tidak pernah dapatkan emosional, maka dia akan bertumbuh menjadi orang tua yang sangat peduli kepada masalah emosional. Dia sangat dekat sekali sama anak-anaknya, memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak-anaknya, ya. Tetapi balik lagi, karena dia juga berikan sesuatu yang perhatian, dia juga tanpa sadar nuntut perhatian dari anaknya.
Kamu ya harus sayang loh sama orang tua. Kamu ya ingat ya, dulu mama waktu mau melahirkan kamu hampir mati. Seolah-olah menunjukkan jasa-jasa bahwa kamu anak-anak harus cinta sama orang tua. Nah ini kristal. Bagus dari luar tuh, aduh ini hubungannya sama intim sekali ya. Begitu anaknya punya pacar, cemburu sama pacar anaknya. Ya perhatiannya terbagi gitu loh. Nah jadi crystal parents orang tua yang tadi yang karena sangat-sangat butuh masalah emosi karena dulunya nggak dapat. Jadi sangat menuntut kepada anaknya juga untuk mendapatkan emosinya dari anak. Ya. Bergantung kepada anak-anaknya untuk kebutuhan emosionalnya. Jadi kalau misalnya anaknya kritik sesuatu kepada anaknya bisa marah sekali. Yang tadi rapuh ya, meledak. Kamu gak boleh gitu ya, mama udah berkorban, papa udah begini sama anaknya. Bahkan begitu anaknya nanti udah menikah, ini banyak aja ya terjadi dalam budaya kita. Kamu setiap minggu harus makan malam di rumah. Betul gak? Ya, anaknya juga sama pasangannya sama, orang tuanya kristal juga. Kamu setiap minggu, akhirnya tiap minggu itu cuma di rumah orang tua dan di rumah mertua. Gak punya kebebasan untuk waktu secara keluarga inti main sama anak-anaknya. Ini yang terjadi. Ya, jadi crystal parent ini kelihatannya baik tetapi juga rapuh. Orang tua ini selalu merasa kesepian meskipun anaknya udah kasih perhatian. Butuh perhatian yang selalu besar. Ya, sehingga anak-anaknya seringkali merasa bersalah. Ya, orang tua selalu ngungkit-ngungkit soal jasa tentang pengorbanan orang tuanya. Poinnya apa? Poinnya supaya kamu perhatikan aku juga dong. Oh mama tuh udah tua, papa tuh udah gak bisa apa-apa. Misalnya kata gak bisa apa-apa ya padahal masih bisa kemana-mana. Ya tujuannya itu tadi, pengen diperhatikan. Nah jadi Bapak Ibu kita mengerti ya, crystal parents itu terjadi biasanya karena dulunya dia gak dapat perhatian. Maka dia sedot dari anak-anaknya. Ya, dari keluarga saya banyak yang seperti itu. Pokoknya kalau anaknya tuh ya ini udah pada menikah anaknya semua. Kalau nggak kunjungin ya tiap minggu tuh harus datang. Kalau nggak datang, wah bisa diomelin. Tuh anaknya tuh ya udah lupa tuh sama orang tua tuh ya. Udah lupa tuh udah wah marah-marah. Ya, nah ini sesuatu yang kita perlu belajar. Bagaimana ya Tuhan bilang seorang anak akan meninggalkan ayahnya, ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau udah berkeluarga itu sebenarnya sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi orang tua yang kristal ini paling sulit melepas anaknya. Ya meskipun anaknya udah menikah, dia kontrol tiap minggu. Kalau perlu tiap hari. Ya, siapa yang ditelepon? Pembantunya. Itu anak saya dikasih makan apa tadi pagi sama menantu saya. Sampai ada yang seperti itu. Ya. Enggak cuma cereal aja. Wah marah-marah orang tuanya. Dulu ya waktu sebelum menikah itu breakfast itu penuh full menu. Sekarang anak saya begitu menikah tuh sama istrinya tuh. Wah kayak gitu-gitu. Ini kalau ketawa gini gak tahu pengalaman atau apa nih. Beneran hati-hati pembantu, supir ya, suster itu tuh jadi mata-mata. Ya, begitu datang ke rumah anaknya kasih duit. Nanti kasih tahu ya, besok dimasakin apa tuh anak saya seminggu ini. Kayak gitu. Nah ini yang crystal parents. Butuh perhatian. Jadi orang tua kristal itu gini, dia memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak, not pure out of love, tapi out of pain. Bahwa saya perhatikan anak, saya berkorban demi anak supaya anak bisa memperhatikan saya. Nah ini makanya tadi ya baik kelihatannya tapi melukai. Anak-anak yang punya orang tua yang kristal itu apa? Capek. Anak merasa lelah dan terbebani secara psikologis. Betul nggak? Rasanya aduh ya harus terus-terusan dan nggak pernah merasa cukup orang tuanya. Akhirnya anak jadi orang tua jadi anak, kebalik ya. Jadi waktu kecil orang tuanya sangat memperhatikan anak, begitu udah dewasa, udah apa? Giliran anak-anak itu harus jadi orang tua buat anak, harus ngayomin, harus menghibur, harus datang, harus beliin sesuatu. Ini tipenya macam-macam perhatian itu, bisa berupa waktu,
Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Ya, banyak orang tua yang dia mampu untuk beli apa juga dia mampu. Tuh dia akan selalu berharap, kamu tuh nggak pernah ngasih kado ya sama mama ya. Kamu nggak pernah ngasih uang sama papa ya. Nah kadang-kadang kayak gitu-gitu. Perlu sebenarnya, maksudnya butuh uang enggak, mampu. Tapi dia butuh perhatiannya dari anak-anak seperti ini tuh. Ya, anak akan menjadi terlalu bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain juga. Takut sedih, takut nangis. Ya, kemarin saya mengkonseling satu pasang yang akan menikah. Si lakinya tuh kepengen tinggal di luar negeri. Dia ada kesempatan kerja yang bagus sekali. Nah, si yang wanitanya, dia bilang aku gak bisa ninggalin orang tuanya. Kenapa? Ya, orang tuanya masih sehat, masih banyak teman, aktif di gereja. Ya, nanti mamaku kesepian. Nanti mamaku merasa tidak disayang. Nah, ini crystal parents. Ya, anaknya akan merasa bersalah kalau dia lepas daripada orang tuanya. Akhirnya mereka bingung tentang relasi ini gimana. Masa mau terus-terusan nempel sama maminya? Ya, ini juga salah satu yang jadi satu cerminan buat kita para orang tua. Kalau anak-anak kita mau menikah, siap-siap graduation. Ya, independence. Bahwa kita sebagai orang tua harus lepasin anak biar menjadi satu keluarga yang bertumbuh sendiri. Jangan terlalu banyak nuntut ya, perhatian, uang, barang dan sebagainya. Karena ini akan membuat luka sama anak-anak tanpa sadar. Capek ya tadi ya, menjadi beban berat. Kalau ada apa-apa mesti anaknya yang turun. Orang tuanya bertengkar, anaknya yang harus datang untuk bisa mendamaikan. Ya tadi makanya jadi perannya berubah. Ya, yang dulunya anak jadi orang tua. Yang ketiga sekarang. Ya sekali lagi tadi the phantom parents yang tidak ada. Kedua adalah crystal yang menyedot. Yang ketiga adalah the controlling parents. Orang tua yang mengontrol, ya, mengendalikan hampir semua keputusan anak. Ya, mirip tadi yang anak pria tadi. Pokoknya mau sekolah di mana, orang tuanya yang menentukan. Mau kerja apa, orang tua yang menentukan. Semuanya orang tua, ya. Terlalu protektif, anak nggak memiliki satu kebebasan. Ya. Dan ini banyak terjadi. Kadang-kadang orang controlling parents ini anak yang usia sekarang ada 25 tahun. Udah lagi pacaran nih, ya. Lagi pacaran, terus mereka ke shopping center mau beli baju, mau beli kemeja si cowoknya. Si pacarnya bilang, "Ini bagus loh." Oh gitu ya, itu ya. Telepon dulu. Mah, ini ada aku mau lagi baru beli baju nih, mending warna yang merah atau yang hijau ya? Kayak gitu. 20 tahun lebih. Ya sampai si pacar itu bingung. Aku mau menikah dengan pria di mana apa-apa harus mami yang setuju. Soal baju. Ada loh kasus-kasus kayak gini. Ini karena orang tua terlalu kontrol. Ya, semua harus persetujuan orang tua. Selalu ingin tahu juga masa pribadi anak. Istilahnya kepo ya. Pengen tahu. Sekarang kamu udah kerja gajinya berapa. Terus dapat bonus gak? Detil-detil semua orang pengen tahu. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang tuh gak semuanya kita perlu tahu. Belajar melihat mana yang perlu tahu. Mana yang juga gak perlu tahu. Karena beda ya. Anak waktu kecil dia di bawah 10 tahun semua orang tua harus tahu. Dan anak juga pasti lapor. Pulang sekolah pasti ngomong sama anak orang tuanya. Benar gak? Begitu masuk SMP, boro-boro. Nah, orang tuanya mulai marah-marah lagi. Ya. Yang controlling parents itu merasa orang tua paling pinter. Jadi kalau misalnya anaknya bilang misalkan, "Mih, aku dapat ulangan 8." Oh mami dulu tuh 10 terus loh, tau gak? Papi itu dulu tuh juara terus loh. Nah kayak gitu, jadi aku lebih pintar daripada kamu. Ya kalau anaknya cerita tentang prestasi, orang tuanya pasti cerita tentang masa dulu prestasinya yang jauh. Ya kamu sekarang enak ada modal. Dulu papa dulu ya usahain gak ada modal tapi bisa sampai sekarang ini. Nah kayak gitu-gitulah ya.
Ini controlling parents jadi. Jadi biasanya kalau misalnya controlling parents ini tuh membuat anaknya juga bingung ya. Jadi prinsipnya adalah semuanya kami lakukan demi kebaikanmu. Kalau nggak ada orang tua, kamu tuh nggak akan bisa. Ya, pasti kacau. Semuanya harus aku turun tangan. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga dampaknya terhadap anak apa? Anak akan kesulitan memberikan pendapat. Jadi kalau ditanya, gimana menurut kamu? Nggak tahu ya. Ini bagus ini atau bagus itu? Nanti tanyain dulu ya. Nah ini biasanya kalau udah menikah juga jadi problem. Nggak bisa memutuskan. Apalagi kalau yang cowok ya. Yang cowok di mana orang tuanya tuh controlling. Dia akan sulit menjadi kepala keluarga. Apa-apa tuh harus ada konfirmasi dulu. Nggak percaya diri. Semuanya takut gagal. Semuanya takut nggak bisa. Semuanya. Karena kalau misalnya begitu gagal, ya dia pasti dimarahin. Nah akibatnya apa? Kalau orang tua yang terlalu controlling ini, ya akibatnya dua. Anaknya bisa jadi bergantung terus sama orang tuanya, ya. Bisa memberontak. Dulu waktu kecil ya, semua diatur sama papa mama. Sekarang aku udah gede. Ya. Apa yang orang tua bilang A, dia akan lakukan B. Orang tuanya bilang B, dia akan lakukan A. Sengaja. Ya, karena kasus pemberontakan ini. Dia mau nunjukin bahwa aku gak mau diatur. Aku bisa lebih bagus daripada orang tuaku. Jadi balik lagi akan terus bergantung atau bisa memberontak. Ya. Nah ini yang bakal terjadi. Jadi kalau ada anak memberontak, anak saya kenapa ya? Aku kalau suruh A, dia pasti B milihnya. Kalau suruh B, pasti milih C. Nah coba lihat. Ya mungkin terlalu controlling, terlalu protektif, terlalu semuanya diatur. Sehingga anak merasa aku pengen buktikan ya. Sama orang tuaku, wah aku gak kayak gitu. Ini luka lagi. Ya, apa tujuannya orang luar ngontrol? Baik, supaya jangan salah. Supaya jangan keliru. Supaya melakukan sesuatu yang terbaik. Betul gak? Ya, tapi baliknya anak akan menjadi dependent. Ya, istri saya dulu juga sama ya. Hal-hal kecil aja dikontrol. Misal itu rambutnya kurang bagus loh ya, gak cocok. Dia pengen gimana? Nggak boleh. Pakai baju ya. Ini harus gini. Nah sehingga setelah dia usia 20 tahunan lebih ya. Anak saya tuh pinter sekali. Segala bisa ya. Tapi dia kalau beli sesuatu dia pasti telepon maminya. Mi, aku mau gini-gini gimana? Oke gak menurut mami? Nah cuma anak saya ini di satu sisi dia dikontrol sehingga dalam ngambil keputusan. Tapi dia juga punya keinginan yang kuat. Jadi kalau istri saya bilang, kalau mami sih suka yang A. Tapi Michelle suka yang B sih. Jadi dia hanya dapat konfirmasi aja bahwa aku memilih sesuai dengan yang mami. Tapi kalau mami gak setuju aku mau tetap yang ini juga gitu loh. Ya puji Tuhan kita dari konseling ini belajar bahwa banyak luka-luka yang tanpa sadar tuh kita teruskan. Istri saya dulu, waduh mamanya controlling sekali. Ya, nggak sadar. Dia juga melakukan kontrol. Jadi dia dulu dikontrol sama orang tuanya, maka begitu menikah dia kontrol suaminya. Suaminya nggak mau dikontrol, dia kontrol anak-anaknya. Sekarang anaknya udah nggak ada, balik lagi kontrol suaminya lagi sekarang. Jadi aneh setelah anak-anak nggak ada, kenapa jadi lebih ribut ya? Oke, jadi balik lagi ya. Sehingga dampaknya tadi itu apa? Jadi the phantom parents, the crystal parents, sama the controlling. Yang keempat sekarang apa? Yang keempat itu adalah the trophy parents. Nah ini trophy parents ini orang tua yang selalu berprestasi. Pengen anak itu menjadikan simbol daripada kesuksesannya. Aku dulu gak sekolah tinggi, gak bisa, zaman dulu gak ada. Maka anakku harus minimal S2. Harus doktor, harus. Dulu aku nggak punya rumah yang bagus. Ya, maka sekarang anakku harus punya rumah mewah. Harus punya mobil yang bagus.
Nah ini ya, trofinya tuh adalah ada di anak, bukan dalam dirinya sendiri. Jadi kalau begitu anaknya wah naik pangkat atau apa, dia langsung posting di medsos ya. Wah ini anak saya ini udah dapat ini, anak saya begini, anak saya begini. Ya pada dasarnya orang tua seperti itu. Tapi kalau yang the trophy ini merupakan sesuatu yang sangat. Begitu anaknya tidak mencapai prestasi, dia down sekali. Jadi bukan anaknya, orang tuanya yang kecewa. Malu nanti papa mama ngomong gimana tuh sama tetangga. Papa mama akan ngomong apa sama opa oma, sama ii, sama engku, sama siapa. Nah ini ya prestis trofinya tuh ada di anak-anaknya. Sulit menerima kegagalan anak. Dan ini biasanya typical trophy parents ini, prestasi ini biasanya juga orang tua yang perfeksionis juga. Tidak mengizinkan toleransi adanya kegagalan, adanya kesalahan meskipun kesalahan yang minor. Ya, jadi balik lagi, ini kita perlu mengerti Bapak Ibu ya, orang yang perfeksionis itu bukanlah orang yang hebat, tapi orang yang terluka. Kenapa? Ada kehebatannya orang perfeksionis itu. Tapi lukanya apa? Lukanya itu adalah dia tidak bisa mentolerir orang yang berbuat salah. Meskipun salahnya kecil. Nah ini masalahnya di situ. Ya. Dan orang perfeksionis itu orang yang selalu lelah, capek dalam hidupnya tuh. Karena standarnya tuh dia selalu di atas orang lain. Ya, bahkan misalnya orang yang kerja atau pelayanan. Ya, kalau dapat bosnya perfeksionis dia kan gak pernah merasa dirinya tuh memenuhi standarnya. Atau kalau dia jadi nggak ada yang menetapkan juga, dia tetap merasa dirinya tuh kurang. Aduh ini jelek. Ya laporan seminggu harus beres. Dia udah 4 hari 3 hari udah beres, dia akan tetap perbaiki terus ya sampai deadline terakhirnya dia serahkan. Balik lagi ya, tanda-tanda orang yang perfeksionis itu apa? Capek. Capek sama siapa? Capek sama diri sendiri yang menuntut. Aku harus mencapai sesuatu. Padahal orang nggak ada yang nuntut, nggak ada yang mengharuskan. Ya, trophy parents, orang tua berprestasi itu adalah hubungannya bersyarat. Kamu anak mami, kalau kamu bisa buktikan. Ini banyak ya, misalnya kalau orang-orang di daerah seringkali gitu. Kamu harus sekolah ya, harus merantau ke Jawa, misalnya gitu ya. Dan jangan pulang kalau belum berhasil. Jadi ada syaratnya, relasi itu ada syaratnya. Kamu menjadi anak saya, kamu menjadi orang yang saya kasihi kalau kamu bawa trofi buat papi mami. Kira-kira intinya itu. Ya. Akibatnya apa? Dampaknya. Ya, anak akan mengalami tekanan emosi yang besar untuk berprestasi. Nah, ini kenapa juga banyak ya orang yang kayaknya tuh sebenarnya dia bukan cinta uang, bukan gila kerja, enggak. Kadang-kadang ada juga, ya ini satu tekanan bahwa aku nih, ya dia udah jadi level staff, manager, direktur, harus jadi presiden, direktur, harus jadi apa? Rasanya kalau nggak naik itu jadi satu kegagalan. Nah, ini balik lagi ya, trofinya tuh harus terus bertambah gitu loh. Identitas dan tujuannya nggak jelas. Buat apa aku lakukan itu tuh? Ya, meskipun nanti orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya sudah nggak ada, dia akan tetap polanya tuh begitu terus. Ada satu tuntutan ke dalam dirinya bahwa aku harus. Nah, balik lagi ya, kalau dari luar ini kan bagus sekali, orang yang ambisi, orang yang berprestasi. Tapi sekali lagi, kalau keluar dari luka itu kan melelahkan, akan mengorbankan dirinya. Ya, merasa dirinya tuh alat untuk kebahagiaan dari orang tuanya. Ini yang trophy parents. Ya, misalnya kamu harus jadi dokter ya, karena papi, mami, opa, oma, tante semuanya dokter. Maka kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nggak jadi dokter itu memalukan sekali. Nah, ada ya beberapa kasus di mana akhirnya dia sekolah kedokteran meskipun dia nggak suka. Setelah lulus, setelah apa? Dia terima ijazahnya dan dia balik kasihkan ke papi maminya. Ini ya, papi mami ini ijazahnya kedokteran. Aku sekarang mau kuliah lagi apa yang aku suka. Bagian desain, bagian ekonomi, bagian apa. Ya, balik lagi dia merasa diperalat untuk mencapai sesuatu.
Dan ini bisa juga memiliki rasa dendam, pemberontakan, nyalahin orang tuanya di kemudian hari. Gara-gara ini Pak, orang tuaku tuh nyuruh aku sekolah ini. Sekarang aku jadi begini. Ya gitu. Ya jadi jangan orang tua memaksakan ya, meskipun seolah-olah tujuannya itu baik. Tapi kenyataannya sebenarnya itu untuk ambisi pribadi. Aku dulu gak bisa ini, maka sekarang aku bangga kalau anakku bisa mencapai level tertentu. Ya, jadi ini 4. Yang terakhir, yang kelima adalah yang disebut dengan the Mastercard parents. Apa tuh Mastercard? Tahu semua ya. Mastercard kartu kredit. Ini yang disebut dengan the Mastercard parents itu adalah orang tua yang fokus kepada kemewahan. Ya, memanjakan anak dengan barang mewah. Contoh tadi yang saya ceritakan ibu tadi ya. Ya, kenapa sebenarnya mungkin juga bukan untuk benar-benar kebutuhan. Tapi ini untuk sesuatu penampilan, satu gaya hidup di mana itu balas dendam. Dulu ya, waktu aku kecil, aku tuh dihina sama para keluarga-keluarga tuh. Ya, paling miskin, paling gak mampu. Ya, pakai baju misalnya seragam sekolah itu terus sampai kucel ya, yang lain. Nah, ini bisa menjadikan sesuatu luka yang dalam. Sehingga dia pada saat dia jadi orang tua, kamu jangan malu-maluin ya. Kamu harus pakai baju yang bagus, kamu harus pakai tas yang ini, pakai sepatu dan sebagainya. Ya, fokus pada penampilan dan gaya hidup sebagai balas dendam sekali lagi ya. Yang lain juga untuk membeli hati anak karena rasa bersalah. Nah, biasanya orang tua yang sibuk, yang gak pernah perhatian atau melakukan kesalahan sama anak, ya, gimana caranya menebus kesalahannya itu? Nah, kalau nggak ngerti, nggak tahu, yang paling gampang adalah ya duit. Yang paling penting adalah kemewahan. Kasih anak sesuatu supaya anak mendapatkan sesuatu hal yang seolah-olah itu bisa dibeli ya dari orang tuanya. Memberi untuk membeli sekali lagi ya. Mastercard parents ini nggak ada batasan, nggak ada boundaries. Nah balik lagi ya, ini bahayanya tuh kalau nggak ada boundaries tuh apa, anak tuh jadi bingung. Pokoknya aku kalau mau sesuatu harus ada. Begitu nggak ada dia ngamuk, dia marah, ya karena dari dulu polanya aku mau apa selalu ada. Ya, motivasinya seringkali untuk meningkatkan status keluarga. Kita kan orang yang terpandang. Jadi malu dong kalau sekolahnya di sini. Malu dong kalau mobilnya begini. Malu dong kalau rumahnya di daerah ini. Ya, balik lagi itu tadi. Itu yang disebut dengan Mastercard parents itu. Sehingga dampaknya terhadap anak apa? Dampaknya adalah anak menjadi bergantung pada kemewahan. Karena sudah indoktrinasi, wrong beliefnya apa? Aku kalau enggak pakai barang mewah, malu. Ya, anak menjadi tidak bisa mandiri lagi. Syukur-syukur kalau nanti anaknya itu memang mendapatkan berkat rezeki yang sama. Nah yang jadi problem adalah kalau orang tuanya kaya, yang bisa memberikan kemewahan, anaknya begitu udah besar, begitu mandiri, tidak seperti orang tuanya. Nah ini yang akan memaksakan gaya hidupnya. Udah terbiasa begini. Makanya benar-benar Mastercard digesek terus tuh. Ya, nggak peduli berapa, pengen gesek aja. Bisa bayar nggak bayar urusannya nanti. Banyak yang akhirnya terjebak kepada hutang-hutang itu seperti itu. Ya, kurang bisa menghargai usaha, kurang bisa menghargai proses, kurang bisa menghargai tanggung jawab dan hubungan emosional. Semua diukurnya dengan kemewahan. Ya, dan mungkin juga dia anak yang akhirnya itu dia bisa memanfaatkan. Ya, memanfaatkan orang lain tuh asal ini bisa ada prospek, bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan hal-hal finansial, dia deketin. Tapi dia kalau akan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan keuntungan secara finansial. Ini tipikal dampak terhadap anak-anak yang orang tuanya Mastercard. Ya, jadi itu kira-kira ya 5 tipe
Orang tua yang inner child-nya adalah seperti itu. Yang pertama apa? Phantom, bayangan. Yang kedua adalah kristal, rapuh. Yang ketiga adalah controlling, ya, mengatur semuanya. Yang keempat adalah trofi kesuksesan. Dan yang kelima adalah Mastercard. Ya, nah dari 5 ini kita lihat ya, sebenarnya di balik semuanya itu apa sih luka emosinya. Nah, the phantom parents artinya lukanya memang kosong. Ya, tidak peduli, ignorant dia. Kalau orang kosong mau suruh ngisi, mau ngisi apa? Kan dia dari dulunya juga kosong. Ya, makanya orang tua yang anak-anak yang phantom parent dia harus belajar mengisi. Ya, saya bersyukur GGA ini ya sangat-sangat menekankan tentang keluarga, sangat menekankan tentang kebutuhan emosional selain daripada spiritual. Ya, karena balik lagi spiritual tanpa kesehatan emosional juga nggak bisa. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada kepedulian ya tentang phantom parents ini. Jadi phantom parents ini phantom yang kosong, ya lukanya kosong. Kedua, crystal parents itu crystal yang fragile, yang rapuh, yang dia selalu kosong juga, dia sedot ya supaya dia tetap bisa kuat. Dia berikan hal yang emosi supaya dia dapat hal-hal yang emosi juga. Itu kristal. Yang ketiga, nah ini menarik ya. Kenapa banyak orang tua yang ngontrol? Ya, banyak orang kalau dia dominan, bukan. Ya, orang tua yang kontrol sebenarnya luka emosinya adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, jadi coba kalau ada Anda di sini, Anda sebagai orang tua yang kontrol atau orang tua Anda controlling sekali, jangan cepat-cepat marah juga. Bahwa di balik itu ada satu kekhawatiran yang berlebihan. Ada satu kecemasan. Aduh, nanti kalau saya nggak ini kan nanti anak saya celaka. Kalau ini saya nggak ini kan nanti ini nggak berhasil. Jadi orang yang kontrol balik lagi bukan dominan, tapi out of fear, out of worry, ya, out of panic. Jadi cara penyelesaiannya bukan ini, jadi harus ke sini, ke akarnya. Yang ketiga, trophy parents adalah pamer, boastful, karena nggak ada yang peduli, nggak ada yang menghargai dia, nggak ada yang benar menganggap dia penting. Maka aku harus tunjukkan ya bahwa ada sesuatu yang bisa aku banggakan, boastful. Sedangkan Mastercard parent biasanya balik lagi ya orang tua yang latar belakang dulunya tuh nggak punya, biasanya seperti itu. Ya, minder. Maka tadi untuk menunjukkan ya bahwa saya tuh punya sesuatu, maka dia harus berikan sesuatu dengan barang-barang mewah. Atau bisa juga karena pola asuh orang tuanya yang dari dulu seperti itu, ya. Nah, ini 5 tipe ini kita tahu akar masalahnya adalah tadi ya yang harus kita sembuhkan. Jadi coba renungkan menurut Anda tipe orang tua yang mana? Apakah sama atau beda dengan tipe orang tua Anda dulu waktu Anda masih kecil? Bisa sama, bisa berlawanan. Ya, nah dari sini kita tahu bahwa sesuatu yang tidak sehat akan menghasilkan sesuatu yang enggak sehat juga meskipun berbeda. Maka kita perlu ya masuk kepada peran Allah sebagai orang tua itu seperti apa. Ya, itu yang harus kita pulihkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti jam 1 ini kita akan masuk kepada workshop bagaimana memulihkan luka emosi itu. Ya, saya kasih judul nanti The True Identity. Karena masalah kita ini rusak ya. Identitas kita itu yang dulunya Tuhan ciptakan sebagai anak yang apa adanya, taat, polos ya, terus kreatif, imajinatif, luar biasa. Itu rusak. Ya, identitas kita menjadi rusak. Nah, mengembalikan identitasnya itu kemana? Kepada identitas di dalam Kristus. Bahwa kita adalah ciptaan baru. Ya, nah bagaimana kita masuk ke dalam proses itu? Nanti jam 1 kita akan bahas. Ya, janji Tuhan dalam Mazmur 34:18 sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapa di antara kita yang merasa hatinya tuh hancur, jiwanya tuh enggak utuh, ya, ingin disembuhkan, nggak bisa,
ya, dengan kekuatan kita sendiri, ya, dengan kemampuan kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah yang benar-benar menyentuh hati kita untuk bisa kita dipulihkan. Karena janji Tuhan bahwa Allah akan memberikan hati yang baru kepada kita. Siapa yang bisa memberikan hati yang sudah hancur, sudah robek, terluka, terhina, ya, pada saat kita kecil itu? Ya, kalau bukan dari Tuhan sendiri. Ya, sebagai penutup, ya, ingatlah bahwa keluarga adalah tempat, ya, di mana kehidupan itu dimulai, ya, kita lahir di dalam keluarga dan kasih tidak akan pernah berakhir. Ya, seburuk-buruknya orang tua kita, ya, setidak mengertinya orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua, tapi orang tua adalah orang yang kasihnya tidak pernah berakhir. Keluarga adalah satu tempat yang pertama tentang kasih, tentang pengorbanan, dan tentang pengampunan. Orang tua lebih mudah mengampuni anak daripada anak mengampuni orang tua. Betul nggak? Ya, nah ini kita sadari bahwa biarpun orang tua kita nggak berpendidikan, biarpun orang tua kita bagaimana, ingat bahwa keluarga adalah sekolah pertama tentang kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Tidak ada keluarga yang sempurna, balik lagi, nggak ada. Jangan pernah punya satu tekad, saya mau membangun keluarga yang sempurna, karena pasti Anda akan kecewa. Ya, tetapi yang ada adalah keluarga yang mau berubah dan mau bertumbuh bersama-sama. Itu yang ada, yang ideal, bukan yang sempurna, tapi keluarga yang mau berubah, ya, mau bertumbuh bersama-sama. Keluarga yang penuh luka bukanlah untuk dibenci. Bukanlah untuk dihindari, untuk dijauhi, tetapi untuk dipulihkan di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, saya mau berdoa buat kita semua. Biarlah setiap kita kembali melihat baik itu keluarga kita dulu atau mungkin keluarga kita yang sekarang. Mungkin ada di antara kita yang punya kemarahan, kepahitan kepada orang tua kita. Mungkin juga kita juga mengalami satu relasi yang tidak baik dengan anak-anak kita. Kita sudah berkorban, kita sudah berusaha luar biasa untuk anak-anak kita. Tapi mereka justru menjauhi, membenci kita. Saat ini, biarlah kita tidak melihat orang lain. Tapi kita masuk ke dalam diri kita terdalam. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan, selidikilah aku, ujilah aku. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa keluarga adalah satu institusi yang Tuhan sangat hargai. Baik itu kami sukai, baik itu kami benci. Baik itu sesuatu yang kami banggakan atau sesuatu yang kami juga hindarkan. Tapi kami tahu bahwa rencana Tuhan ada di dalam keluarga kami masing-masing. Meskipun keluarga kami berantakan, meskipun kami dibesarkan dalam broken home, tapi itu bukan merupakan satu nasib kami Tuhan. Untuk kami hidup menderita. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada di dalam satu tekad dan keinginan, keputusan bahwa kami mau dipulihkan. Kami tidak mau meneruskan luka-luka yang kami alami kepada the next generation, kepada anak-anak cucu kami Tuhan. Biarlah itu stop di dalam diri kami saja Tuhan. Kami mau diubahkan, kami bukan mau menyalahkan orang tua, tapi sekali lagi kami mau start dari diri kami sendiri. Kami memulihkan dan kami mau memperbaiki relasi kami dengan anak-anak kami, dengan cucu kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk gereja ini yang begitu perhatian, memperhatikan kebutuhan emosi merupakan salah satu kebutuhan yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan melalui gereja ini setiap kami boleh bertumbuh, setiap kami boleh
melihat inner child kami masing-masing yang penuh dengan luka dan derita. Bukan untuk dihindarkan, bukan untuk dijauhkan, tapi untuk kami rangkul, untuk kami peluk, dan kami pulihkan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih.